Ya, ini rame-rame lagi nih datang dari mana kalian? Dari SMP Negeri 1 Bandar. kelas berapa ini? Kelas 9. Oke, kelas kalian ngomongnya. Ya, 99. Oh, jadi tujuannya kesini ngapain? Mewawancarai Bapak. Pak Manurung. Oh, itu guruku juga itu Pak Manurung. Ya, jadi wawancara tentang apa nih? Jadi Pak, apa itu hidroponik? Hidroponik. Langsung ini ya pertanyaannya. Hidroponik itu pola tanam dengan menggunakan media air, ya, media air. Nah, aku nggak ngerti juga hidroponik itu apa. Aku tuh praktekkan aja. Secara teori aku nggak banyak tahu. Aku cuma niru dari YouTube, dari Google gitu. Ya, belajar dari teman-teman di YouTube. Ya, oke itulah. Jadi menanam sayur, menanam segala macam dengan media air, ya. Bisa juga pakai peralon, bisa pakai styrofoam, itu bisa pakai macam-macam lah dengan metode ada namanya disebut NFT, NCF, dan ada sumbu, ada apa lagi ya, banyaklah. Sorry ya para master, aku nggak guru ini, orang ini datang dari mana-mana ya. Jadi itu yang saya tahu ya, menanam sayur, nanam apapun, buah pun bisa ditanam dengan metode hidroponik dengan menggunakan media air, ya begitu. Bagaimana cara tumbuhan dapat hidup dengan sistem hidroponik? Tumbuhan bisa hidup dengan sistem hidroponik. Air adalah sumber kehidupan. Kalian tahu kan, kalau nggak ada air, manusia nggak hidup. Jadi air adalah sumber kehidupan. Jadi air ini yang menjadi kehidupan dari sayur ini. Nah, di dalam air ini kita masukkan disebut dengan nutrisi. Kalau bahasa umum itu untuk petani pupuk AB mix, ya. Itu dia pupuk AB mix. Tolong ambilkan dulu yang dijerikin, yang dua itu yang kecil. Ah, itu tuh. Iya, ini dia namanya pupuk ya, nutrisi. Ini B, ini A. Ini disebut dengan nutrisi AB mix. Ya, jadi ini dimasukkan ke dalam air ini. Air itu ada tandon ini tempat penampungan nutrisi. Gitu. Jadi nutrisi dimasukkan, diukur dengan pakai alat disebut dengan TDS. TDS apa itu? Nanti lihat deh TDS di Mbah Google. Ya, ini menggunakan ini. Jadi kita pergunakan TDS ini ala ukur ppm-nya. Ini ppm-nya berapa? Coba kita lihat ya. Ini 1300. Bentar ini 1300. Saya menggunakan ppm 1300 karena sayurnya sudah menjelang dewasa. Ya, sudah mau dipanen ini beberapa hari lagi. Gitu dia. Itu cara numbuhnya di situ. Ini kan coba lihat ini nggak ada tanah. Dia hanya ini sumbunya ya. Ini akarnya, ini sayur yang sehat, akarnya putih bersih ya, gitu dia. Oke, jadi siapapun bisa membuat ini. Kalau mau belajar segila aja, mau tanya-tanya sendiri bisa datang ke sini, kita sama-sama belajar. Oke. Bagaimana caranya menanam menggunakan hidroponik? Dengan sistem hidroponik. Ini. Ini tahu apa ini? Bisa. Bahasa Jawanya styrofoam kan? Bahasa Jawanya styrofoam kan? Belum tahu ini kan? Nah, jadi ini busanya dibasahin dulu, kemudian ini pembenihannya, kemudian benihnya, biji sawinya dimasukkan ke dalam, kan ada biji sawi ini, dimasukkan ke dalam sini, kemudian dikasih air supaya lembab dia terus, dia tumbuh,
bisa dilihat seperti ini ya. Ini seperti ini. Jadi setelah 2 minggu 10 hari atau ada daunnya 3 atau 4 atau 2 pun udah bisa dipindah tanam dengan menggunakan aqua ini, botol aqua atau minuman bekas, botol minuman bekas ya. Itu dia. Setelah itu ya siap dibesarkan, diremajakan, kemudian akan menjadi besar. Oke. Umur berapa napi tanaman sudah bisa dipindah ke sistem hidroponik? 2 minggu atau 10 hari pun bisa. Ini sebenarnya saya enggak ini sudah saya pindah itu sama umurnya itu ke situ, tapi karena saya lihat ada kosong sayang saya pindah. Ini sudah jadi besar, sudah bisa ini. Tergantung ada daunnya, akarnya sudah ada, udah bisa dipindah. Tapi orang-orang bilang itu ada 2 minggu, ada 10 hari. Ini sudah saya pindah ini. Ini yang sudah saya pindah nih, dia lebih cepat besar. Nah, padahal ini baru 4 hari. 3 hari semai. Bisa dipindah. Dan ini akarnya sudah panjang ini. Nah, di bawah sini. Lihat akarnya. Cepat dia. Nah, sedangkan yang lain belum. Ya, ini 10 hari bisa, 5 hari juga bisa. Disesuaikan dengan ppm-nya semuanya. Ya. Gitu dia ya. Oke. Bertani itu enak, tapi nggak harus ke sawah. Ini sawahnya. Ya. Next. Apa lagi? Nutrisi hidroponik diganti setiap berapa hari sekali? Apanya? Nutrisi hidroponik. Nutrisi nggak diganti, tapi itu ditambah. Ya, inilah. Setiap pagi saya harus cek. Ya, airnya kita lihat di dalam tandon. Jangan sampai airnya habis. Kemudian kita pakai pompa naikkan airnya ke atas. Ini selangnya ini. Ini arus pompanya di dalam ini. Kan? Jadi setiap hari dicek setiap pagi. Saya bangun pagi ngecek. Nah, lihat berapa berapa TDS-nya, ya, berapa ppm-nya dengan memakai alat CDR. Ya, setiap pagi sore ditambah kalau kurang. Kalau hujan beda lagi gitu. Nah, mengerti ya? Pak, sayur apa yang paling mudah ditanam? Kangkung. Kangkung itu nggak repot. Bayam itu bayam tuh. Bayam tuh nggak lagi ini panas matahari panas apapun itu nggak lagi. Semua sebenarnya garis besarnya sama semua. Ini sawi keriting. Ini dia karena bersih. Ya. Sawi keriting. Ya, ini sawi besdol. Sawi biasa ini sawi yang untuk mie itu. Nih. Ini langsung dimakan bisa nih. Iya, bersih, nggak disemprot pakai pestisida. Ya. Bersih. Oke. Apa tujuan menanam secara hidroponik? Untuk menghasilkan sayur yang jauh dari pestisida. Sekarang kalau di sawah kan semprot 2 kali seminggu. Ini tidak ada disemprot, tidak ada racunnya. Kami kalau masak Indomie, masak sayur, pas ada ini tinggal ambil air mendidih, masukkan, angkat, enak. Gitu ya. Kemudian bertani hidroponik itu nggak harus kotor, nggak harus pegang tanah, pegang air, gitu ya. Ya. Jadi nanti mau jadi petani ya, mau lah jadi petani. Petani di bandar ini belum ada yang bikin kayak gini. Nanti bikin yang luas dijual ke Ramayana nanti kan. Oh, itu mahal. Oke. Apa untung dan ruginya Bapak menanam secara hidroponik? Untungnya
Untungnya satu dapat sayur sehat, ya. Kemudian secara profit ini jualnya mahal. Ini saya jual satu pokok ini kalau pekso ini saya jual 2.000. Ya, ini masih besar dia. Gitu, ya. Ada yang saya jual 1.000. Ya. Jadi ini memang susah jualnya. Kesusahannya ini ruginya jualnya kemana? Banyak orang belum sadar namanya sayur sehat. Namanya itu sayur itu di kampung kan kayak gitunya. Nah, yang penting sayur, ngapain sayur itu mahal-mahal? Padahal nggak sama, ada racun di sayur itu. Ya, jadi ini bersih tanpa pestisida. Ruginya nggak ada ruginya. Untungnya saya bangun pagi lihat sayur. Itu bangun pagi lihat sayur, matanya segar lihat itu. Gitu. Oke? Udah? Nah, jadi harapan saya kalian sekolah sarjana setinggi-tingginya nggak apa-apa jadi petani. Jangan malu jadi petani. Ya. Petani itu enak. Enaknya kita menyediakan makan orang. Gitu kan? Ya, petani kalau nggak ada petani mana bisa kita makan. Tapi harus jadi petani yang kekinian, petani profesional. Jangan petani wah, beda petani yang sudah punya wawasan yang luas sama petani yang enggak, ya. Jadi begitu. Jadi bukan melecehkan petani yang ini ya, bukan. Tapi mari kita berlomba untuk lebih maju jadi petani itu mulia. Oke, udah. Ayo ngerti sampai di sini. Jadi kalian ngerti jaringannya ini? Ini nggak tanya, saya kasih ya. Ini airnya dipompa dari situ. Saya tunjukkan dulu ya. Ini kenapa ditutupi? Supaya tidak kena panas matahari. Ya, ini nggak boleh kena panas matahari. Ini airnya pompanya ya. Di dalam itu ada air kan? Di airnya masuk, dipompa dari sini. Ya, ini kena matahari. Nah, jadi dipompa ke sini, jalan dia terus. Untuk bawah terus, turun lagi, jalan ke sini, turun, dan keluarnya ke sini. Sistemnya begitu. Ya. Beda kalau sistem yang itu untuk ke sana. Ya. Jadi sayur ini hanya mengkonsumsi nutrisi yang ada di dalam air. Jadi akarnya pun bersih. Jadi macam-macam sayur ini selada kayaknya nggak pas di sini, panasan. Iya, ini sayur peksoy, sayur tahu biasa, itu bayam. Begitu caranya. Itu sistem jaringannya. Oke. Ya, itu kita ke sana sebentar. Kalian tahu jangan cuma ini ya. Oh. Ya. Ini kandonnya. Ini saya tutup ya. Tidak kena matahari. Ya. Jadi airnya ini setiap peralon ini ada sumber airnya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada airnya yang masuk ini. Air. Kameramennya mana nih? Air. Jadi buang ke sana semua. Jadi, ya kan, berkeliling di rumah ya. Bikin kayak gini. Ya, jangan cuma teori aja yang tahu. Jadi buang ke sana, turun airnya ke sana semua. Kemudian dibuang ke sini, masuk lagi di sini. Nah, bisa buka ya. Kenapa kita pakai biar kalian pintar. Nah, ya. Ya, buangannya di sini. Saya angkat dikit ya biar. Hah? Lihatnya? Nah, pompanya di sini. Ini saya tambah airnya tadi. Biasanya kalau siang itu panas airnya itu. Oke.
sayur bayam. Bayam. Ini soy. Jadi bayamnya nggak layu. Lebih enak sayur apa yang gampang? Kangkung sama Bayam. Oke, ini atapnya sudah jadi nak hujan. Mau bikin atap. Ini nggak boleh kena hujan sebenarnya. Kalau kena hujan nutrisinya terganggu, capek, boros nutrisi. Harus cek ini, dia cek dulu berapa ppm-nya. Kalian lihat. Tadi di sana berapa? 1.300. Ini 1.000. Iya, kan kalau ini kecil. Nanti kalau ditambah lagi nutrisinya menjadi 1.300 atau sampai 1.500 pun bisa. Gitu. Ke depan nanti saya akan nanam di sini sayur apa? Melon. Saya gantungkan nanti di sini semua melon. Gitu. Nanti lindakan gitu. Ya, oke. Udah ngerti sampai sini ya? Iya, oke. Salam sama Pak Manurung ya. Ya, Pak Guru, Pak Manurung. Oke.